adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop. Dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi dengan Miss Meli dan Miss Yuli dalam acara ibadah online sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bagaimana kabar Miss Yuli hari ini? Baik dan luar biasa. Wah, luar biasa. Bagaimana anak-anak di rumah, semua sudah siap mengikuti ibadah hari ini? Oh, pasti semua sudah. Kita lagu apa? Kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Anak-anak semua berdiri ya. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kedangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kedangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk beribadah kepada Tuhan. Kami akan bernyanyi memuji nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami semua. Tolong juga anak-anak yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti, sehingga semua berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anakku sekalian yang di rumah masih tetap memuji Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama lagu Mama Papa. Mari kita pujikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Ya. Karena Yesus baik.
biasa semua sukacita memuji Tuhan. Semuanya duduk yang tertib, duduk yang tenang, siapkan Alkitab, dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dia. Tapi sebelumnya kita akan pujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Sudah siap mendengarkan cerita? Oke, hari ini Miss Dia mau cerita tentang seekor binatang yang bernama keledai. Apa itu keledai? Wah, keledai itu mirip dengan kuda, tapi dia lebih kecil, tapi dia kuat. Nah, orang-orang biasanya bisa naik keledai untuk kendaraannya kalau melakukan perjalanan yang jauh. Nah, keledai itu makan apa ya? Ada yang tahu? Betul, makan rumput. Nah, anak-anak, keledai itu binatang. Tuhan menciptakan banyak binatang. Misalnya dulu, kalau Tuhan menciptakan binatang, binatangnya bisa berbicara apa tidak? Iya, tidak bisa berbicara seperti kita manusia. Binatang bisa berbunyi, bisa bersuara. Misalnya kalau kucing, suaranya meow. Dia tidak bisa bicara. Kalau keledai, ya dia tidak bisa berbicara seperti keledai yang Miss mau cerita. Nah, dalam kitab Bilangan ada seorang bapak bernama Bapak Bileam. Bapak siapa? Iya, Bapak Bileam. Bapak Bileam dikenal sebagai orang yang kata-katanya bisa terjadi. Kalau dia mengucapkan berkat yang baik, misalnya kamu akan diberkati, kamu akan umur panjang, kamu akan menjadi baik, akan punya anak, wah itu bisa terjadi. Kalau dia mengucapkan kutuk, yaitu kata-kata yang tidak bagus, misalnya nanti kamu akan celaka, nanti kamu kalah perang, wah itu juga akan terjadi. Nah, ceritanya begini. Suatu kali Bapak Bileam ini sedang memberikan makan keledainya. Dia punya kendaraan itu seekor keledai. Kasih makan apa yo? Iya, kasih makan rumput. Karena biasanya dia mengantar Bapak Bileam untuk pergi dan melakukan perjalanan. Tiba-tiba ada yang datang. Siapa itu yang datang? Oh, utusan Raja Balak. Wah, Raja Balak itu siapa? Nah, Raja Balak itu raja yang hidup pada waktu bangsa Israel melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Raja Balak ini takut. Orang Israel itu kan terkenal ditolong oleh Tuhan. Kalau berperang pasti menang. Wah, nanti kalau mereka berperang melawan Raja Balak takut. Nanti jangan-jangan saya kalah. Wah, saya utus orang pergi ke Bapak Bileam supaya Bapak Bileam mengatakan supaya orang Israel nanti kalah. Wah, dia mengutus orang suruh pergi ke Bapak Bileam. Orangnya bilang begini, Bapak Bileam, ayo pergi kepada Raja Balak.
Raja Balak mau supaya kamu mengutuki orang Israel, supaya kalau perang nanti dia kalah. Wah, Bileam bilang begini, tidak bisa begitu. Nanti Raja Balak kasih upah yang banyak. Wah, tidak bisa, saya harus tanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Bileam tanya kepada Tuhan, Tuhan, boleh nggak saya pergi kepada Raja Balak? Nah, lalu Tuhan bilang, jangan pergi, jangan mengutuki orang Israel, jangan mengutuki bangsa Israel, karena bangsa Israel itu diberkati. Wah, Bapak Bileam bilang, aduh tidak bisa, saya tidak bisa ikut pergi. Nah, lalu orang yang diutus tadi sudah pulang kepada Raja Balak. Raja Balak utus lagi orang yang lain. Dia bilang sama Bapak Bileam, nanti upahnya lebih banyak. Wah, ketika Bapak Bileam mendengar upahnya lebih banyak, mau pergi nggak ya? Wah, kalau pergi nanti Tuhan marah. Kalau nggak pergi, tapi upahnya banyak loh. Nah, dia mau pergi saja. Nah, pagi itu dia sudah siapkan keledainya, sudah dikasih makan rumput. Nah, keledai kita akan pergi ke Raja Balak. Keledainya bilang apa? Nggak bisa bicara, dia cuma bilang, nah, siap mau pergi. Nah, akhirnya Bapak Bileam naik keledai pergi menemui Raja Balak. Di tengah jalan, keledainya yang dinaiki itu dia harusnya jalannya lurus. Tiba-tiba keledainya ajak belok. Wah, belok ke kebun anggur. Nah, kenapa ini belok? Jangan belok keledai. Keledainya tetap jalan belok. Nah, tiba-tiba keledainya nunduk lagi, dipukul lagi sama Bileam. Wah, keledainya tunduk, tidak mau jalan. Bileam semakin marah, dia pukul lagi. Tiba-tiba ajaib, aneh. Tiba-tiba keledainya bersuara begini, Tuhan, kenapa Tuhan memukul saya? Kamu dari tadi mempermainkan saya. Tuhan, saya selama ini kan tidak pernah tidak menurut, selalu menurut. Wah, Bapak Bileam kaget. Loh, kok keledai saya bisa berbicara? Aneh ya, kenapa begitu? Tiba-tiba ada sinar dan Bapak Bileam lihat, di depan ada malaikat bawa pedang. Malaikat bilang, Bapak Bileam, keledaimu telah menyelamatkan kamu. Karena keledaimu melihat kalau Tuhan marah dan saya harus menghadang. Kalau keledaimu ajak jalan terus, kamu pasti sudah saya bunuh. Bapak Bileam, berarti tadi keledainya melihat malaikat Tuhan membawa pedang, makanya dia belok, makanya dia nunduk, tidak mau jalan terus. Wah, untung ada keledai tadi yang sudah mengingatkan. Dan keledai bisa bicara. Kenapa bisa bicara? Karena Tuhan yang membuka mulutnya supaya mengingatkan Bapak Bileam. Nah, Bapak Bileam ingat, iya ya, saya sudah melawan Tuhan, ampuni saya. Baiklah, sekarang saya mau pulang saja, tidak jadi ketemu Raja Balak. Malaikat bilang begini, tidak bisa, kamu tetap pergi, tetapi nanti kamu harus mengatakan apa yang dikatakan Tuhan. Nah, Bapak Bileam tetap pergi sampai ketemu Raja Balak. Raja Balak bilang begini, itu kutuki orang Israel supaya nanti dia kalah perang dengan saya, supaya saya yang menang. Wah, ketika Bapak Bileam pergi, dia tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya katakan? Tuhan bilang, berkatilah itu orang Israel. Jadi Bapak Bileam akhirnya menurut apa yang Tuhan katakan. Bapak Bileam mengatakan berkat untuk bangsa Israel. Sekarang Bapak Bileam sudah taat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, tadinya kan tidak taat, dibilang jangan pergi, dia tetap pergi. Nah, setelah itu dia
menyesal. Ya, tadinya kan dia tidak taat dan Tuhan marah. Nah, anak-anak, Tuhan juga mau supaya kita taat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan berfirman melalui Alkitab, kita bisa membaca setiap hari. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, ya jangan mencuri. Tuhan bilang berkata yang baik, kita harus mengatakan yang baik. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, kita juga jangan berbohong. Nah, Tuhan juga bisa mengingatkan kita melalui ibu guru, melalui papa mama. Semuanya harus kita dengar dan kita taati. Tuhan mau kita semua menjadi anak yang taat pada firman Tuhan. Oke, siapa yang mau jadi anak yang taat? Pintar semua anak-anak sekolah minggu pasti mau jadi anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran sama papa mama, dengar-dengaran sama ibu guru, dan kita menjadi anak yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Baiklah, Mustia akan membacakan Mazmur 150 ayat 2a. Bunyinya, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Nah, kita memuji Tuhan karena Tuhan selalu menjaga kita. Seperti menjaga Bapak Biliam tidak sampai terbunuh karena diingatkan oleh Tuhan supaya dia tidak lagi menjadi orang yang tidak taat. Nah, seperti itu kita juga mestinya seperti Bapak Biliam menyesal kalau sudah melakukan kesalahan, cepat-cepat menyesal, minta ampun kepada Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Seperti itu cerita Ibu Guru hari ini. Anak-anak pasti akan menjadi anak yang baik. Baiklah, kita akan berdoa. Ayo tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa berbicara kepada Tuhan. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami mau menjadi anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran papa mama, dengar-dengaran ibu guru. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, ampuni kami kalau kami melakukan kesalahan, kami sering keras kepala, kami sering tidak taat. Tuhan ampuni kami, ingatkan kami selalu supaya kami selalu taat pada firman Tuhan. Ini doa kami, demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, saat ini kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di gereja ya. Anak-anak siapin semua uang persembahannya. Jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop ya, dan akan diserahkan di gereja. Kita akan menyanyikan lagu Dengar kata Tuhan. Ibadah kita sudah selesai dan kita akan tutup dalam doa. Semuanya lipat tangan ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami juga sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di gereja Kalam Kudus. Tuhan Yesus
memberkati anak-anak yang sudah memberi maupun yang belum. Tuhan Yesus juga memberkati mama papa dalam pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus berikan kekuatan, kesehatan, beri pertumbuhan yang baik kepada mereka semua. Berikan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa jika di antara mereka ada yang sakit. Dari tempat sini kami mau berdoa buat mereka. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus tolong, sehingga minggu depan kami kembali bersama-sama lagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini Miss Meli sangat senang karena kalian dapat dengan sukacita mengikuti ibadah online dari rumah. Dan Miss Meli juga mau beri tepuk tangan bagi anak-anak yang rajin mengumpulkan aktivitasnya tiap minggu. Dan aktivitas kita minggu ini adalah membuat topeng keledai. Nah, anak-anak lihat gambarnya seperti ini. Anak-anak bisa menggambar sendiri, atau anak-anak sejiplak, atau yang punya print di rumah bisa print. Nah, lalu setelah itu dikareti di belakang, lalu dipasang deh di kepala. Wah, mesti harus hati-hati, jangan sampai karetnya lepas. Nah, setelah sudah dipasang seperti itu, jangan lupa difoto, lalu kirim melalui guru kelasmu masing-masing.